apa sih gitu, program unggulan yang kalian apa ya di kabinet ini nih ada ini loh program unggulannya. Dulu tuh istilah, bukan menteri luar negeri, bukan ke Singapura. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekstil, selamat datang di podcast Ruang Bicara, di mana podcast resmi dari BMKM Politeknik STT Bandung. Nah, sebuah ruang untuk berdiskusi, berbagi gagasan, dan menghadirkan informasi yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa. Nah, setiap episode akan mengangkat topik-topik yang relevan bersama narasumber-narasumber yang inspiratif. Nah, pada episode kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang BEM Kabinet Akselerasi Transformasi. Mulai dari perjalanan terbentuknya kabinet ini, visi misi yang diusung, hingga berbagai program yang telah dan akan dijalankan untuk mahasiswa dari kementerian-kementerian yang ada di BMKM Politeknik STT Bandung. Nah, kebetulan di kabinet ini kita ada kementerian baru. Nah, apa aja? Langsung kita panggil-panggil aja nih para menteri-menteri di kabinet Aksetra ini. Ayo, boleh masuk para menteri-menteri dan presma dan presmanya. Halo semuanya, halo Kak Rizky. Baik. Gimana kabar para BPI Kabinet Aksetra ini? Apakah baik-baik saja atau sudah mulai pusing dengan di semester? Aduh gitu, meskipun lagi libur, gimana kabar kalian gitu? Alhamdulillah sih ya, buat temen-temen tuh kayaknya masih pada waras kali Oh, ini. masih pada waras. Kalau mendekati stres, Ada apa tuh, Kak? Ada apa? nanti aja. Oh, nanti aja. Oke. Jadi aku mau perkenalan dulu deh dari Presma sama Presmanya. Monggo silakan perkenalan. Dari Presmanya dulu mungkin. Boleh. Oke, halo Sobat Tekstil. Perkenalkan, saya Aliana Salsabila selaku Presma BMKM Politeknik S3 Bandung periode 2026. Nah, jadi buat Presmanya ini ya guys, mukanya. Buat Pak Presmanya. Oke, baik. Halo semuanya, halo Sobat Tekstil semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Jamal Kaujan selaku Wakil Presiden Mahasiswa BMKM Politeknik STT Bandung periode 2026. Salam kenal semuanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang tahu, bahkan ada pula yang nggak tahu gitu kayak Presma Wapresma di BEM itu sekarang siapa sih? Nah, ini sama ini Presmanya, ini Wapresmanya. Oke, kan aku tadi sempat bilang ya, dimana di kabinet ini tuh kita ada kementerian yang baru gitu. Aku mau perkenalan dulu deh dari setiap menterinya dulu. Nanti aku pengen Presma sama Wapresmanya jelasin kenapa sih ada kementerian baru itu, oke? Oke. Jadi dari kementerian mana dulu ya? Dari ujung sana deh. Aduh, boleh deh. Aku perkenalkan, aku Ginam sebagai Menteri dari Kementerian Pendidikan BMKM Politeknik STT Bandung periode 2026. Oke, jadi buat Kementerian Pendidikan ini sama Teh Gina. Betul banget. Boleh yang sebelahnya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Kenta dari Kementerian Dalam Negeri di BMKM Politeknik STT Bandung pada periode 2026. Oh, jadi itu Kang Genta ini tuh Menteri Dalam Negeri gitu ya. Boleh yang sebelahnya, Teteh siapa namanya Teh? Halo semuanya, kenalin nama aku Felicia. Aku sebagai Menteri Sekretaris Kabinet BMKM Politeknik STT Bandung periode 2026. Oh, jadi ini Teteh Risya sebagai Sekretaris Kabinet. Maya tadi? bukan Maya tadi. Beda ya? Oh, beda. Boleh akan di sebelahnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dava sebagai Kementerian Luar Negeri BMKM Politeknik STT Bandung. Salam kenal semuanya. Oke, Kang Dapa, Menteri Luar Negeri. Coba Teteh.
Oke, halo guys, kenalin aku Putri Alifa, aku selaku Menteri dari Kementerian Keuangan di BMKM Politeknik S3 Bandung di Kabinet Aksetra. Teteh Putri Menteri Keuangan megang-megang uang ya. Oke, selanjutnya, oh aku belum kenalin diri. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Rizkula, aku sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Jadi segala, oh itu mah nanti aja deh dijelasinnya. Lanjut dulu ke akal yang akang teteh ini. Apa itu? Bingung bedanya itu. Oh, coba langsung. Halo Sobat Tekstil, perkenalkan saya Maulana sebagai Menteri dari Kementerian Administrasi Mahasiswa pada periode 2026. Oh, Kang berarti enggak deh, nanti Nanti dulu aja, deh. nanti Nanti aja. Coba lanjut. Halo semuanya, nama aku Cynthia Laura sebagai Menteri Kementerian Sosial BMKM Politeknik S3 Bandung periode 2026. Oke, Teh Cynthia Menteri Sosial. Coba Akang yang di sebelahnya, Kang siapa ini? Oke, halo Sobat Tekstil, perkenalkan nama saya Gianta Cristiano. Saya sebagai Menteri PUKM di Kementerian BEM 2026. Terima kasih. Kang Gianta Menteri PUKM. Teteh yang di sebelahnya monggo. Oke, aku yang terakhir di sini sebelumnya. Halo Sobat Tekstil, perkenalkan nama aku Rahma sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia Organisasi. Oke, berarti total kementerian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa 10? Bukan, Oh. kita sebenarnya ada 11. 11. Ya, yang satu itu ada Kementerian Hasrat. Itu menterinya dipegang oleh Raisa Aulia Jahra. Kebetulan maaf sekali gitu ya, belum bisa hadir menemani kita semua karena memang ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Oke, nah jadi teman-teman, kami semua ini badan pengurus menteri-menteri dari BMKM Politeknik S3 Bandung pada Kabinet Aksetra periode 2026. Oke, kita masuk nih ke perbincangan tentang kementerian, terus juga tadi visi misi, terus kan kita juga ada kementerian baru ya. Nah, aku pertama-tama aku pengen tahu nih dari Presmanya kayak visi misi kayak apa sih yang baru di kabinet ini tuh gitu kan. Terus nama kita tuh Aksetra tuh apa sih gitu. Boleh mau sama Kak Aliana, Kang Fajri. Boleh mungkinnya untuk apa ya? Bahasanya tuh biar gak melangkahi. Saya silakan kepada Presma saya. Oh, Oke. siap. Baik, untuk pertanyaan tadi dari Kang Rifki, hal baru yang ada di kabinet sekarang tuh sebenarnya dari menterinya, dari kementeriannya. Oke. Karena waktu sebelum-sebelumnya itu hanya ada di 8 kementerian. 8 kementerian. Tapi sekarang alhamdulillahnya nambah 3, jadi ada 11 kementerian. Oh, oke. Kayak sebelum kita membahas jauh ke kementerian ini, kayak nama kabinet kita tuh kan Aksetra apa sih Aksetra itu? Sebenarnya Aksetra itu ada singkatan, yaitu akselerasi transformasi, di mana kalau akselerasi itu kita ngambil kata-katanya tuh biar bisa menunjang si kata transformasi itu sendiri. Kan kalau transformasi itu perubahan, akselerasi itu tuh perubahan biar cepat gitu. Oh, oke, baik. Terus apa sih gitu yang pengen Teh Aliana, Kang Fajri pengen perubahan yang kayak gimana sih gitu? Mungkin ya, kalau untuk perubahannya sendiri mungkin ya semua juga pengennya lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi juga kan bisa dilihat gitu ya di konstitusi atau di mana gitu ya, di konstitusi KM, mengapa kita membawa nama perubahan gitu? Ya, Karena di sana terdapat sebuah perubahan dari yang awal yang sebelumnya kementeriannya hanya 8, kita jadi nambah 3 jadi 11. Nah mungkin untuk perubahannya tuh mengarahnya ke sana, cuman lebih apa ya, lebih orang pokoknya yang lebih halus lah.
Ya pokoknya ya untuk pergerakannya juga kita pengennya ada perubahan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu kalau dari saya. Coba kalau dari Teh Aliana, kan dari Kang Fajri itu seperti itu. Ya, izin menanggapi. Sebenarnya dari kita perubahan apa yang mau dibawa itu tentunya karena kita udah ada Kementerian Kastrat sendiri gitu. Justru di sini kita lebih mengawal mengenai aspirasi-aspirasi yang ada gitu, juga lebih apa ya, lebih bisa merealisasikan lah aspirasi yang emang sebelumnya belum direalisasikan ataupun belum dikawal gitu. Karena itu dari Kasat sendiri juga memang tupoksinya seperti itu gitu, mengawal lalu juga mengkaji gitu ya. Selain mengkaji juga dari Kasat bekerja sama juga dengan dalam negeri untuk mengenai segala aspirasi di dalam lingkungan kampus. Apa ada lagi gitu kayak gimana? Nah, kan tadi itu mau perubahannya ada dalam kementerian juga, itu masuk juga, terus juga ya. Nah, tapi aku pengen tahu sih dari Presma ini tuh program unggulan yang kalian apa ya di kabinet ini tuh ada ini loh program unggulannya. Nah, apa itu? Boleh. Jadi di kabinet sekarang tuh program unggulannya ada di ILS, Intellectual Leadership School, sama SAPUS. Itu sarana aspirasi dan sarana partisipasi kampus. Nah, kalau mengenai ILS itu selebihnya itu tuh kayak semacam seminar gitu, atau enggak sekolah kepelatihan sekolah kepemimpinan gitu. Karena waktu itu kita melihat dari STT tuh untuk pemimpin tuh sangat jarang sekali gitu, bahkan kan kita juga sempat melawannya kota kosong gitu. Sedangkan yang lain mungkin ada lawannya tapi kita benar-benar sendiri gitu. Orang-orang mikirnya mungkin ini mah bakal menang, gitu. Tapi kan nggak segampang itu gitu ya. Betul. Ya mungkin kedepannya tuh bisa menjadi acuan kalau bisa melahirkan pemimpin-pemimpin juga. Oke, berarti dengan adanya ILS ini bisa dibilang agar mahasiswa di kampus kita ini tuh melek gitu ya dengan adanya seminar di ILS ini tuh. Ya. Oke, Sekaligus juga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang nantinya akan memimpin setelah kita beres. Biar ada regenerasi. Nah, itu ya, Iya. Oke, terus ILS, terus selain ILS apa lagi, Pres? Ada SAPUS, Pres. Apa nih? Jadi SAPUS tuh merupakan program unggulan dari Kabinet Arsiatra ini, yang dimana SAPUS itu singkatannya Sarana Aspirasi dan Partisipasi Kampus. Nah, untuk kegiatannya sendiri tuh sebetulnya mirip dengan audiensi. Dan dari kita tuh ada pemaparan, pengenalan kepada PERTI, kepada mahasiswa, sekaligus nantinya akan ada sesi tanya jawab dari perguruan tinggi, dari mahasiswa ke perguruan tinggi. Jadi intinya di SAPUS ini tuh kita akan melakukan komunikasi yang dua arah. Kita menjembatani mahasiswa untuk bisa istilahnya ngobrol lah sama PERTI gitu. Oke, paham. Jadi itu udah seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi program unggulan di Kabinet Arsiatra ini tuh ada dua. Ada ILS dan SAPUS. Oke, jadi itu guys, sobat tekstil, program unggulan yang ada di Kabinet Arsiatra gitu. Apa kita masuk langsung ke kementeriannya ya, biar boleh tuh mengenal gitu. Boleh. Tadi kan kayak program unggulan kita tuh ada ILS sama SAPUS. Nah, itu tuh dipegang sama menteri-menteri gitu. Ada dari kementerian yang mana sih gitu. Ya nanti bisa boleh dijelasin lah sama menterinya gitu ya. Untuk kalian kalau pengen tahu lebih detail dan jelasnya. Jadi gitu. Kita mulai kira-kira dari kementerian mana ya? Cap cip cup. Dari sini aja kali. Dari sini. Oke. Ini Pak Men, tadi kan perkenalan dari sana. Ya, sekarang mulai dari sini. Dari sini. Ini saya gitu. Kira-kira yang mana ya? PSD. Ini deh, Teh Rahma dulu coba. Teh Rahma ini teh
Menteri apa? Menteri PSDMO, PSDMO itu tuh apa? pengembangan sumber daya manusia organisasi. Oke. Jadi di PSDMO ini tuh ngapain sih? Jadi di PSDMO ini tuh aku tuh mengelola pengembangan sumber daya manusia melalui rekrutmen, terus pembinaan, terus juga pengembangan potensi. Nah, biar si organisasinya itu efektif sama berkelanjutan kayak gitu. Oh, jadi di PSDMO ini tuh lebih ke sumber daya yang Ya. ada di kita ini Ya, ya. internalnya saja. Internalnya. Gitu. Oke. Terus buat PSDMO ini tuh ada aktivitas atau gimana nggak sih gitu di Kementerian PSDMO ini tuh? Oke, aku jelasin. Jadi di PSDMO itu cuman ada aktivitas, gak ada prokernya. Karena aktivitasnya itu dilakuin 2 kali setiap setengah periode. Nah, aktivitasnya itu ada, yang pertama itu ada kaderisasi, yang dimana kaderisasi itu kita merekrut si mahasiswa itu untuk masuk BMKM. Ya. Terus yang kedua itu upgrading. Upgrade itu dimana kita ngasih pematerian ke internal BEM-nya. Terus ada BEM gathering di mana di situ kita itu bonding sama internal BEM-nya, kayak mereka tuh ngerasa gimana gitu di internal BEM tuh, apakah mereka kesusahan atau gimana, dan di situ kita bonding. Terus yang terakhir itu ada BEM Award, yang dimana saya sendiri ngasih apresiasi ke internal BEM-nya untuk maksudnya ngasih apresiasi ke internal BEM-nya yang mereka tuh sering aktif gitu di setiap kegiatan yang ada kayak gitu. Cuman segitu aja sih kalau dari PSDMO. Berarti pokoknya PSDMO ini tuh ngelola SDM yang internal BEM aja Ya, gitu ya. seperti itu. Terus buat sejauh ini deh aku mau nanya, di PSDMO tuh Terahma tuh gimana sih ngelola di BEM ini tuh, kayak apakah ada kesusahan atau kayak gimana? Oke, kalau dari kesusahan emang pasti ada ya, dimana internal BEM-nya tuh orang-orangnya tuh kadang susah diajak untuk ikut kegiatan gitu. Ada beberapa orang yang kayak jarang aktif, ya mau nggak mau aku di sini kayak ngasih tahu, ayo dong ikut setiap kegiatan, jangan sampai nggak ikut gitu. Karena kan mereka mau masuk BEM juga berarti mereka siap untuk berkomitmen, Betul. siap untuk ngelakuin sesuatu gitu. Iya. Ya ada beberapa sih yang seperti itu, tapi ada juga beberapa mahasiswa yang masuk BEM itu aktif gitu, kayak dia tuh kerjanya tuh bener-bener sesuai komitmen dia, bener-bener mau masuk BEM tuh bener gitu, ada kayak gitu. Oh, jadi yang aktif ini tuh yang dikasih BEM Awards itu. Nah, iya betul kayak gitu. Terus aktivitas terdekat di PSDMO ini tuh apa sih? Oke, karena kan kita mau setengah periode ya, mau LPJ gitu. Yang terakhir ini aku ada aktivitas BEM Award, di mana aku masih apresiasi itu. Karena Apresiasi itu tadi, ya, oke. betul. Yang lainnya sih udah beres sama. Aman. Ya, tinggal setengah periodenya. Alhamdulillah ya guys. Jadi Alhamdulillah. itu tuh sedikit banyaknya tentang PSDMO. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Terahma buat kayak teman-teman di mahasiswa di STT ini? Oke, paling aku mau nyampein buat nanti kan ada kaderisasi 2 untuk angkatan 2024, 2025 dan 2026 yang akan mendatang, boleh masuk BEM biar tahu organisasi BEM itu seperti apa, terus isinya tuh seperti apa. Jadi kalian yang mau masuk BEM boleh nanti masuk kader 2 ya. Nah, boleh tanya. Itu aja Terahma. Oke, jadi Terahma ini tuh yang mempersiapkan, bisa dibilang kayak mempersiapkan regenerasi untuk BEM selanjutnya gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut kemana ya? Ke sebelah sini atau sebelah situ gak sih? Terus langsung ya. Cowok gak sih? cowok ya? Tadi cewek, sekarang cowok sebelah sini. Yang ini gak sih? Yang ini. Aduh. Apa request dari Bu Presma? Oke. Silakan Bapak siapa tadi? Genta dari Kenalin lagi. boleh. Kalau 2 kali boleh. Kenalinnya, nama saya Genta lagi. Genta lagi, namanya Genta lagi. Kita Kementerian Dalam Negeri. Apa pertanyaannya?
Semangat banget nih. Semangat banget nih pengen ditanya. Bagus. Udah siap ditanya-tanya tuh. Aku tuh pengen tahu nih Pak Genta, di Kementerian Dalam Negeri itu ngapain aja sih gitu. Sebenarnya Kementerian Dalam Negeri itu rata-rata menyelenggarakan acara-acara dalam kampus ya. Jadi kita tuh lebih dekat sama mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Selain itu juga kita lebih dekat juga sama perguruan tinggi di luar kampus. Oke. Nah, jadi selain menyelenggarakan pun kita mengorganisasikan buat kalau di himpunan tuh ada kemas-kemas lah. Kita mengorganisasikan dengan sesama dengan kemas-kemas yang lain. Oh, jadi lebih koordinasi dengan internal di kampus. Betul. Seperti itu. Oke, terus program-program atau aktivitas yang ada di Kementerian Dalam Negeri itu apa aja sih? Nah, tentunya tadi udah di-spill ya sama Pres sama Wapres. Ternyata di proker saya tuh proker unggulan. Oh, jadi program unggulannya tuh ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oke, Yang boleh. apa tuh Pak Genta? Yang apa tuh Pak Pen? Sapus kebetulan. Sapus. Nah, aku pengen tahu lebih jauhnya apa sih Sapus ini teh? Gitu. Tadi kan udah dijelaskan dengan artinya apa, Sapus itu kayak gimana, hampir sama kayak audiensi. Nah, Sapus ini kita lebih menjadi BEM tuh, lebih menjadi jembatan untuk untuk mahasiswa dan juga perguruan tinggi. Oke. Untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dari mahasiswa langsung ke perguruan tinggi. Itu tuh buat misal nanti teman-teman ada yang komen kayak gimana nih ini tuh kan ini tuh jembatan ya, kita jembatan. Gimana cara kita gimana apa ya masukin iniin aspirasi dari mahasiswanya tuh gimana sih gitu. Nah, kita tuh ini ya mungkin dari info bisa, tapi paling utama kita akan mengambil dari aspirasi di semua angkatan ataupun kelas. Jadi kita bekerja sama dengan kemas-kemas atau kemas di antar himpunan untuk aspirasi ntar kita tampung buat mengenai aspirasi yang secara umum. Ya. Nah, secara umum di kampus ya. Ntar kita akan dibahas di Sapus ini, tapi mengikuti dari itu kayak prioritasnya. Apa sih yang lebih prioritas, apa juga yang tidak terlalu prioritas. Nah, kita bakal diurutin. Itu tadi tentang Sapa kampus. Terus selain Sapus, program unggulan ini tuh ada apa lagi sih di Kemendagri itu? Kebetulan kalau Dagri itu cuma program satu aja. Dan tadi juga kan di-spill juga dari Pres hampir sama kayak Sapus, tapi ada perbedaannya. Ya. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di Sapus tuh kita perkenalan diri dulu untuk setiap kementerian ataupun dari Pres dan Wapres. Kenapa sih itu penting dari perkenalan diri di dalam kampus itu? Perkenalan kepada mahasiswa. Ya betul. Itu tuh biar tidak salah target gitu. Apabila bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan pesan apapun itu tuh tidak salah target ke kementeriannya gitu. Oh, oke. Berarti ya selain itu ada apa lagi? Kita program cuma satu, lalu kita ada aktivitas. Apa tuh? Aktivitasnya ada dua. Yang pertama ada edukasi, yang kedua pun ada ngariung KM. Oke. Aku pengen tahu pertama ngariung KM itu apa sih? Boleh. Ngariung KM itu adalah suatu forum yang bakal dibahas perwakilannya di seluruh Parmawa. Oke. Dan juga perwakilan mahasiswa. Sebenarnya ke perwakilan pun bisa gitu, kayak buat dari mahasiswa bisa aku pengen ikut, tiba-tiba ada yang ikut juga boleh gimana. Nah, ini tuh untuk membahas aspirasi dari keseluruhannya. Apakah ini itu untuk dari sudut pandang mahasiswa itu sepakat nggak sih kalau aspirasi itu diajukan kepada Perti gitu? Itu apakah dia apa sih itu nggak sih kalau saya itu realisasikan di kampus gitu? Kan di sudut pandang mahasiswa sama perguruan tinggi itu beda. Nah, kita tuh butuh suara nih di mahasiswa ini, di forum ini gitu. Jadi kita membuat forum antar mahasiswa mungkin untuk apa sih, untuk pengawas dari pihak MP tetap kita jadi tetap cuma membuatkan forum aja. Oh. Terus buat advokasi itu apa?
advokasi itu suatu hal yang kalau di dalam negeri itu eh, bukan pengaduan ya, lebih ke menyampaikan aspirasi dari mahasiswa gitu. Entah mengenai sosial, mengenai akademik, mengenai aspirasi, kita bakal menyampaikan ke dari mahasiswa langsung ke perguruan tinggi gitu. Itu untuk advokasi. Terus bedanya dari ketiga itu tuh apa? Kan tadi pas aku dengar tiga-tiganya tentang aspirasi mahasiswa. Terus bedanya ketiga itu tuh apa sih? Oke, dari ketiganya berbedanya. Pertama, untuk Sapus udah tentu beda. Pertama, dikarenakan Sapus itu kita membuatkan forum atau jembatan untuk dari mahasiswa langsung ke perguruan tinggi. Jadi secara langsung ya dari pihak perguruan tinggi. Jadi aspirasi itu langsung bisa nyampai. Pertama itu, lalu untuk advokasi bedanya kita dari hasil dari UKM, kita advokasikan langsung kita bahas dengan perguruan tinggi bagaimana ini terrealisasikan atau tidaknya gitu. Buat apa ya, bukan menuntut, mengawal betul, untuk mengawal gitu aspirasinya kan ke perguruan tinggi gitu. Tadi itu dan untuk karir UKM kita forumnya lebih kecil dari Sapus. Tapi karir UKM ini tuh lebih tepatnya ke internal, benar-benar internal mau ataupun mahasiswa yang pokoknya mahasiswa. Kalau itu karir UKM itu. Jadi tadi itu dari Kemendagri itu ada satu program kerja dan 2 aktivitas tentang aspirasi. Jadi buat sobat tekstil nih yang punya aspirasi tentang kampus atau keresahan teman-teman gitu, teman-teman tekstil, boleh langsung ke Kementerian Dalam Negeri ya berarti. Begitu. Ke Pagenta gitu. Udah dari Kementerian Dalam Negeri apa ada yang mau disampaikan nggak sih gitu dari Kementerian Dalam Negeri buat sobat tekstil yang sedang nonton di rumah ataupun dimanapun? Menyampaikan untuk sobat-sobat tekstil ya, sobat tekstil kan benar kan ya? Iya. Sobat tekstil banyak-banyakin aspirasi. Mohon maaf juga apabila misalnya mungkin di periode ini belum maksimal juga dari saya untuk merealisasikan keseluruhan aspirasinya gitu. Tapi saya akan usahakan sepenuhnya gitu untuk merealisasikan gitu aja sih. Tapi banyak-banyak aja masukin aspirasi. Bakalan ditindaklanjuti gitu ya? Itu pasti itu kalau itu. Udah pasti. Ini genteng bocor gimana Pak Min? Pasti langsung saya langsung. Semisal ya Pak. Bisa itu genteng bocor. Saya langsung naik. Langsung benerin ya. Langsung ganti. Jadi buat teman-teman yang punya aspirasi jangan khawatir, karena dari Kementerian Dalam Negeri ini juga bergerak teman-teman. Jadi teman-teman nanti khawatir kayak ini aspirasiku terrealisasikan nggak ya? Pasti terrealisasikan. Bukan pasti sih, maksudnya akan ditindaklanjuti gitu. Terima kasih buat Bapak Kementerian Dalam Negeri. Aku Cynthia Laura, jadi Menteri Kementerian Sosial. Di Teh Laura, Teh Lau aja ya, biar enak. Teh Lau, di Mensos ngapain aja sebetulnya? Di Mensos tuh kita nyelenggarain terus aksi di bidang sosialnya. Di bidang terus kita sosial. ngelakuin pekmas yang kayak gitu. Oh, berarti lebih ke masyarakat gitu ya? Iya. Oke. Terus di Mensos ini tuh ada, kan tadi di sini ada program ini, di sini ada program ini. Coba di Mensos ada apa? Kalau di Mensos tuh punya satu program kerja, itu tuh ada namanya Pijar Bakti. Jadi, Apa tuh? Pijar Bakti itu kita tuh ngelakuin 2 kali, ada pra-event sama event. Ya. Kalau di Pengmasnya sendiri kita ke suatu desa kayak gitu, kita ngelakuin pengabdian masyarakat di desa yang membutuhkan. Kita juga ngebangun infrastruktur di situ. Oke, jadi lebih terjun ke masyarakat ya, karena kan mengikuti Tridharma perguruan tinggi. Terus selain pijar bakti yang ke masyarakat nih, ada apa lagi di Mensos tuh? Aktivitas di Mensos
mensos itu ada 3. Apa tuh, Teh? Yang satunya tuh baru ada di periode sekarang. Wow, apa tuh yang barunya? Coba sebutin deh satu-satu. Dari yang lama dulu aja ya. Boleh. Yang pertama tuh adalah yang asuransi. Jadi asuransi itu kita ngebantu para mahasiswa buat ngeklaim itu tuh bagi mahasiswa yang kena kecelakaan atau rawat inap gitu. Kita bantu di situ. Jadi BEM juga punya BEM juga menyalurkan, bukan menyalurkan apa ya? Ada asuransinya juga gitu ya? Iya, ada. Itu berarti cara ngeklaimnya gimana tuh kalau mau ngeklaim asuransi? Ngeklaimnya tuh lewat Menteri Sosial atau staf Menteri Sosial. Jadi bakal aku sampaikan lagi ke pihak asuransi yang udah kerjasama sama Politeknik SNB Bandung. Jadi Teh Laura ini tuh jembatan asuransi dengan mahasiswa begitu. Ya. Terus kalau misalnya yang lain, aktivitas yang lain? Aktivitas yang kedua yaitu ada tekstil peduli. Apa tuh tekstil peduli? Jadi tekstil peduli ini tuh kita ngebantu para mahasiswa lagi buat misalnya mahasiswa itu tuh kena berduka yang kayak gitu atau kecelakaan yang belum bisa dihandle, jadi kita bantu handle dulu di situ. Berarti tekstil peduli ini tuh hanya untuk mahasiswa atau gimana? Kalau misalnya ada bencana sosial, kan itu maksudnya juga sosial ya Teh. Itu gimana? Itu bisa juga? Itu sama Mensos juga, misalnya kayak tahun kemarin tuh Palestina dari Mensos ngebuka penggalangan dana open donasi, disebarin juga ke mahasiswa dan masyarakat umum buat disalurin ke bencana alam atau yang Oke, berarti tadi itu layanan asuransi dan tekstil peduli yang dimana tentang sosial. Coba yang terakhir deh, yang baru ini tuh ngapain? Ada yang apa? Terakhir tuh yang baru tuh kita tuh bakal kebagi ada 2. Kebetulan tuh di kegiatan yang pertama namanya tuh Luluran Asa 1 dan Luluran Asa 2. Yang pertama itu tuh kita bakal lakuin ke kampung atau desa yang membutuhkan. Ngapain itu berarti? Di situ tuh kita tuh bakal ngelakuin pengecekan kesehatan secara gratis. Di situ tuh kita kerjasama sama puskesmas di sekitar Bandung buat melakukan pengecekan secara gratis. Selain itu juga kita ngajak pengurus BEM selain di Kementerian Sosial buat turun tangan juga. Buat ngebantu di bidang medisnya. Paham. Berarti Mensos ini tuh lebih ke Mensos itu kayak orang baik hati ya, menolong terus gitu. Yang kecelakaan ditolong, yang kecelakaan ditolong, yang bencana ditolong juga. Mulia sekali ya Menteri Sosial ini. Masya Allah. Udah Teh. Harus ready terus. Harus ready terus. Ya. Oke, berarti buat teman-teman mahasiswa juga yang kecelakaan juga nanti ngeklaimnya ke Teh Laura ataupun ke stafnya Teh Laura begitu. Oke. Udah Teh. Program aktivitasnya cuma ada segitu. Udah sih, paling kayak gitu doang. Oke, itu guys, teman-teman sobat tekstil tentang Menteri Sosial. Ada gak yang mau disampaikan buat sobat tekstil? Kalau dari aku sebagai Menteri Sosial, semoga kalian gak ketemu aku sebagai orang yang mengalami kecelakaan atau berduka gitu. Jangan guys, jadi kalian sehat-sehat selalu. Tapi kalau misalnya emang udah takdirnya, bisa hubungin aku atau staf Kementerian Sosial lain, kita pasti bantu. Atau punya kan Menteri Sosial tuh punya media sosial juga ya? Ada. Nah, bisa tuh. Ya boleh, bisa hubungin atau cek Instagramnya di @BMKM Politeknik SNB Bandung. Oke. Promosi ya. Ya kan? Endorse nih. Oke, jadi begitu dari Kementerian Sosial. Udah. Lanjutkan tadi dari Wapres siapa?
Oh, langsung nih dipilih nih langsung moderator nih ya. Gimana moderator? Aduh, Dari pulang dulu deh, pulang dulu deh. Dari tadi dia ngoceh ya minta orang perkenalan ya. Hanya. Sekarang kita yang nanya. Ya. Aku nanya sendiri dong. Enggak dong, nanya dong. Kamu minta orang buat perkenalan tapi orang-orang nggak tahu kamu siapa. Ini bagian sekarang bagiannya dia nih. Oke. Boleh. 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 Pamen boleh perkenalan diri terlebih dahulu Pamen. Oke, aku kenalin diri lagi. Nama aku Muhammad Rifki Rizqullah. Aku di sini diamanahi untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi. Oke. Jadi sekaligus yang nyelenggarain podcast itu dari ini guys. Tepuk dulu dong. Boleh kalau untuk pertanyaan dari Bung Pres ada Bung Pres? Pertanyaan Apa ya? Buat Pamen Paminfo. Coba jelasin komen kok ngapain aja. Jadi Kominfo tuh kita tuh mengelola informasi, terus juga ya informasi maupun itu dari akademik, Ya. non akademik, itu tuh dikelola sama kita. Terus juga kita mengelola media sosialnya juga kita dikelola, karena kan kita nggak tahu ya orang-orang di luar sana tuh kayak gimana, tiba-tiba ada yang komen ini itu, jadi kita ngecek juga. Dan juga di komunikasi dan informasi ini tuh megang media sosial dan WhatsApp-nya tuh buat kayak banyak nih kan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa tuh kayak ini gimana, SG gimana, atau apa gimana. Nah, itu dikelola sama kita gitu, tentang informasi-informasi, tapi tidak informasi akademik saja, informasi dari luar, misal kayak ada lomba, ada beasiswa, itu juga dikelola sama kita dan disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Politeknik. Baik. Cukup jelas ya. Tugasnya cukup jelas ya. Tapi Tapi selama itu ini informasinya nggak hoax. Nah, gini, jadi kita juga tuh kan nama kita pengelola komunikasi itu mengelola informasi. Kita kelola dulu, kita research dulu nih kayak ini bener nggak ya, atau ini hoax nggak sih gitu. Jadi sama kita dikelola dulu, kita cari tahu dulu asal usul si informasi yang ada yang masuk ke kita ini tuh gitu. Jadi insya Allah yang informasi-informasi yang ada di media-media punya BEM tuh insya Allah sudah aku dan staf-staf aku Filter. di filter begitu. sudah tidak AI berarti ya. AI. Ada AI-nya juga guys, karena kan kita sudah teknologi ya, teknologi itu dipakai. Jadi kita dianggurin ya? iya itu dia. Jadi AI juga dipakai guys. Sisanya AI juga. Ada yang AI karena kan tidak apa ya, ada desain yang bisa yang AI. Nah, yang AI ini tuh kita rombak lagi, jadi tidak pure AI gitu. Dibantu AI, karena buat apa ada teknologi kalau tidak digunakan? Betul sekali. Kompak kan, tepuk tangan. Oke, tadi mungkin saya sekilas mengenai Kominfo tuh ngapain aja gitu ya. Sekarang kan belum tahu nih teman-teman semua pada belum tahu kali ya kayak aktivitas dan program kerjanya itu apa aja yang ada di Kominfo. Boleh kali Pak Men Rifki dijelaskan. Jadi buat program kerjanya dulu deh. Buat program kerja tuh kita ada lomba. Lombanya tuh lomba Cakra, namanya Cakra Jagat Kreasi. Itu tuh dimana kita lomba tapi lombanya lomba berbasis apa namanya di handphone tuh digital. Berbasis digital. Teknologi ya. Iya, kan teknologi harus dipakai. 4.0 enggak? Ya. Industri. Industri 4.0 IoT. Ya, jadi itu tuh kita lomba berbasis digital yang dimana dengan tema yang sudah ditentukan. Contoh kayak kalau aku sih nggak mau di spill temanya sekarang, nanti aja. Pokoknya itu tuh lomba berbasis digital. Berarti itu saya baru dengar kayaknya itu aku Apa? lomba itu maksudnya baru ya. Enggak, ini udah ada di sebelumnya. Cuman
Ganti nama nggak sih? Ganti nama. Oh, ganti nama aja. Apa sebelumnya apa namanya? Sebelumnya Suarma Kreasi. Suara kreasi. Untuk program kerja hanya itu satu. Apa Ya, lagi? kalau misalnya buat aktivitas nih, buat aktivitas Aktivitasnya kita lanjut coba. pengelolaan media informasi ya yang kita mengelola informasi, memberi informasi kepada mahasiswa di berbagai platform kayak Instagram, TikTok, saluran WhatsApp. Kita juga punya saluran WhatsApp gitu. Coba sampaikan dong ke teman-teman yang belum ngikutin itu saluran WhatsApp ya. Ya, buat teman-teman, buat sobat tekstil yang suka ketinggalan informasi, masuk ke saluran WhatsApp BMKM Politeknik STT Bandung biar kalian nggak ketinggalan informasi, karena nanti kesian ke KM-nya kayak informasi ini gimana di BMKM insya Allah kita fast respon begitu. Serius guys, fast respon kok. Tepat waktu. Apalagi ini Minfo kerjanya bagus banget. Kalian bisa lihat di Instagram, di media-media itu kayak desain-desain itu bagus banget kan? Ya, Masya Allah. Dan itu ada sedikit-sedikit yang lain. Ah iya. Campuran Memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan Iya, teknologi. balik lagi ke sana ya. Terus udah di pengelolaan media informasi itu. Udah. Lanjut. Udah aja nih, udah yang lain kesian nih, ada yang belum nih. Ibu Menke Enggak baru. tuh, tamatin dulu, harus selesai. sampai beres. Sampai beres. Oke, buat yang udah dari pengelolaan media informasi itu ada Selektor Award. Selestra Award. Nah, apa sih Selektor Award itu? Ini tuh, jadi kita pemberian apresiasi kepada mahasiswa yang telah memenangkan kejuaraan. Jadi perlu adanya apresiasi gitu dari kita tuh untuk mahasiswa kayak mereka kan udah udah berjuang gitu untuk memenangkan perlombaan itu. Masa dari kita nih gitu kita tidak memberikan apresiasi Ya, gitu. Itu bahasa Award. Tuh guys, santai aja guys kalian kalau misal yang ada yang pernah menjuarai lomba gitu, gak akan kita anggurin, gak akan Ya. kita diamin. Kita akan kasih apresiasi buat kalian. Karena segimanapun kalian sudah berjuang, itu perjuangan gitu loh, bakalan kita kasih apresiasi gitu. Buat Self Award seperti itu. Udah, komentar segitu aja. Satu lagi, yang lagi dilaksanakan. Oh iya ini apa namanya ini? Ruang bicara. Ruang bicara podcast ya, bentuk Podcast. Ini tuh, jadi ruang bicara ini tuh ya kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini aja, tapi dengan narasumber yang berbeda-beda. Narasumbernya nanti di podcast 2, nanti ruang bicara 2 nanti ada lagi narasumbernya. Begitu. Ya tujuannya sama, kita memberikan informasi kepada mahasiswa. Udah sih dari Kominfo program aktivitasnya. Aku mau nanya dong, Boleh. kategori buat diundang tuh harus kayak gimana sih? Itu tuh menyesuaikan tema sih buat si kategori tadi. Kategori yang dapat tadi sana. Oke. Ya. Udah sih. Seperti itu. Nah, Oke, lanjut next, lagi guys ya. Lanjut ya. Kasih lagi ke Kang Rifki. Oke, aku mau dari tadi teh yang belum saya main ke ini. Banyak. Masih banyak. Dari teh Gineng deh. Dari kementerian apa nih? Aku izin masuk ya, aku izin perkenalan lagi. Perkenalkan, aku Gineng selaku Menteri Pendidikan BMKM Politeknik STT Bandung periode 2026. Di Kementerian Pendidikan. Oh, ini baru ya? Orang ini yang baru guys. Baru. Ada Kementerian Pendidikan guys, ini baru Oh. tangan. Nah, Boleh tuh. karena baru di Kementerian Pendidikan itu tuh ngapain sih teh? Jadi Kementerian Pendidikan ini mengelola bidang pendidikan seperti kuliah umum di luar kuliah seperti biasanya. Itu yang biasa kita sebut dengan studium general. Oke. Itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Oh, oke. Dan juga ada kita tuh memberi dukungan terhadap penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi walaupun kita ini kampus tekstil ya, jadi kolaborasi antara teknologi di bidang tekstil. Oh, oke.
Terus selain studium general tuh apa lagi? Jadi program kerja dari Kementerian Pendidikan itu ada lomba karya tulis ilmiah Oke, ngapain yang tuh? baru dia dari kemarin. Oh baru berarti. Ya. Oke, ngapain baru itu? kayak itu. Jadi itu tuh kita tuh lomba karya tulis ilmiah tuh sebelumnya tuh ada pengumpulan full paper dulu. Ya. Jadi itu ada bentuk paper, bentuk PDF dulu, lalu ada presentasinya juga seperti itu yang diadakan di kampus kita dulu di Politeknik STT Bandung. Terus dari LKTI ini tuh kan ada juga ya yang aku lihat-lihat tuh LKTI nasional itu bisa tersalurkan juga. Bisa. Jadi kami kan kemarin tuh menyediakan makabir Ya. karena yang satu mengundurkan diri jadi hanya 3 tim saja. Nah, untuk lanjut ke tingkat nasional itu nanti juara 1 dari ketiga juara akan naik ke tingkat nasional. Oh, jadi seperti itu LKTI. Jadi juara 1 yang kemarin lomba akan ikut lomba lagi ke Lomba tingkat lagi. nasional. Ya. Oke. Terus ada apa lagi, Pak? Terus oh ya nanti tuh ikut lomba lagi tuh di kalangan kampus-kampus perindustrian juga. Oh, oke. Jadi nanti dilombakan. Seperti itu. Selanjutnya ada studium general Yang aplikasi tadi. Kementerian Pendidikan ya. Itu diadakan 3 kali dalam satu periode. SG1, SG2 dan 3 SG3. SG ini tuh yang rame banget sama anak-anak yang mau lulus, mahasiswa yang mau lulus ya. Benar Itu banyak banget yang ke Instagram BEM pun gede pun banyak banget yang DM ya. Banget Itu yang nanya. iya. Karena studium general tuh sertifikatnya tuh sangat dibutuhin buat sidang. Oh, berarti SG itu salah satu syarat untuk Terus. mantap. Pasti ribet banget sih ya itu di Iya. pendidikan. Makanya di Kementerian Pendidikan juga kita tuh dibantu, aku sendiri dibantu oleh 2 staf aku. Di Dirjen aku tuh ada 2, dan di Dirjen Penelitian dan juga di Dirjen Pengembangan. Oke, mantep sih. Oke. Ada lagi? Cukup sih dari aku. Jadi buat teman-teman yang nanya-nanya SG karena kan aku juga yang mengelola informasi itu ya, bisa langsung ke Regina ya selaku Menteri Kita Pendidikan. juga punya media sosialnya ya, nanti cek aja di situ. Sama jangan lupa ikut SG ya, karena nanti takutnya malah nyesel di akhir karena cukup gitu SG-nya. Kan itu sebenarnya ngeribetin kita juga sih dengan kalian minta padahal deadline-nya tuh udah nggak ada gitu ya. Kalau SG, euy. Tapi jangan disepelein lah ya teman-teman semua. Studium general tuh penting banget karena untuk penukaran studium general juga kita nggak asal mendadak bukan, iya. Jadi ada persyaratannya juga. Wow. Intinya prosesnya panjang lah Ya. kalian untuk mendapatkan sebuah sertifikat general. Jadi jangan Jangan disia-siain, gampangin. ya dan jangan disia-siain juga. Jangan nyepelein, jangan disia-siain gitu kan. Betul. Dan jangan beribet. ya. Ya, itu. Oke, Itu pesan disensarannya editor, Editor itu, tolong ya. Aduh, gitu. Jangan ngeribetin tit. jangan. Coba boleh deh pesan-pesan buat mahasiswa di tekstil ini. Oh ya, boleh banget. Aku ada nih pesan-pesan untuk mahasiswa tekstil kampus kita. Ya tadi jangan nyepelein kayak kalau ada informasi-informasi melalui ketua angkatan di grup angkatannya atau di media sosial BMKM Politeknik STT Bandung juga studium general atau lomba karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Gianta Kristiano sebagai Menteri POKM, yang dimana POKM itu adalah pemberdayaan unit kegiatan mahasiswa. Nah, Oke. sudah. Gimana? Pemberdayaan ini kegiatan mahasiswa di PUKM tuh ngapain sih sebenarnya? Oke, jadi di POKM tersendiri itu aku kasih tugas intinya lah, itu tuh sebagai koordinasi ke organisasi-organisasi yang ada di kampus kita gitu. Oh, organisasi-organisasi yang ada di kampus. Ya benar. Ormawa. Terus
Emang ada berapa sih ormawa-ormawa di STT ini tuh? Oke, jadi untuk Ormawa sendiri itu tuh ada 28 Ormawa. Wah, banyak Wah. banget. Coba sebutin satu-satu. Lama dong, nanti lama. Enggak. Itu nyatu berarti sama UKM nyatu. Ya, jadi di kampus kita tuh yang dimana Ormawa tuh ada 28, tapi dari Ormawa tuh cuma beberapa yang dinaungi oleh BEM gitu. Oh. Jadi nggak semua Ormawa yang ada di kampus tuh dinaungi oleh BEM sendiri gitu. Berarti kalau misal 28 yang tidak dinaungi juga ada. Jadi yang dinaungi oleh BEM itu berapa? Oke, untuk yang dinaungi BEM tersendiri itu ada 14 organisasi yang ada di kampus gitu. Terus mengkoordinasi unit kegiatan mahasiswa. Berarti kalau misalnya ada keresahan-keresahan dari UKM tuh masuknya ke PUKM gitu. Ya, benar sekali. Kayak contohnya sama halnya kayak kalau Dagri itu tadi mahasiswa, nih, mahasiswa ke perguruan tinggi. Nah, kalau PUKM itu sendiri itu organisasi ke perguruan tinggi kayak gitu. Jadi kayak ya sama gitu. Oh, jadi mereka tuh nggak langsung ke perguruan tinggi tapi melalui Melalui PUKM. PUKM. Ya. Terus kalau misalnya di PUKM ini tuh ngadain kegiatan apa aja sih di PUKM sendiri ini tuh gitu? Oke, untuk program kerja di PUKM itu ada program kerja dan aktivitas. Nah, yang dimana program kerjanya itu ada 3. Yang dimana yang pertama ada OHT. Ya OHT itu adalah Open House Tekstil, yang dimana Ngapain? nanti kan bakal ini salah satu program kerja terdekat di Oh, PUKM, oke, yang dimana oke. nanti untuk mahasiswa 2026 gitu. Jadi kan semua Ormawa tuh nanti bakal open recruitment tuh. Oh iya ya. Nah, situ tuh sebagai wadah lah untuk Wadah. organisasi untuk menerima anggota-anggota baru gitu. Oh, oke Itu di situ kesempatan mereka untuk ya open recruitment. memperkenalkan Iya, kepada memperkenalkan mahasiswa UKM baru. mereka gitu. Sama halnya berarti kayak tadi PSDMO itu ya. Ya, benar. Ya, tapi bedanya yang PUKM ini tuh mengelola UKM. Iya, organisasinya. Terus selain OHT ini tuh ada apa lagi sih? Oke, program kerja saya yang kedua tuh ada Porsenitex. Apa itu? Nah, yang dimana Porsenitex tuh itu tuh salah satu wadah mahasiswa lah gitu untuk perlombaan-perlombaan yang dimana UKM tersendiri itu menyediakan atau collab ke UKM yang ada di kampus gitu, yang dimana contohnya kayak semisal ada UKM tekstil football club. Nah, itu tuh nanti saya PUKM sendiri itu bakal collab ke TFC sendiri untuk yang ngadain perlombaan futsal gitu. Nah, jadi setiap mahasiswa tuh atau ya mahasiswa di kampus tuh ikut perlombaan itu kayak gitu. Berarti dari semua UKM ini tuh menyediakan lomba di Porsenitex Ya, gitu. benar sekali. Oke. Selain di Porsenitex ada apa lagi? Oke, untuk program selanjutnya itu ada pelantikan ketua UKM. Nah, yang dimana dari PUKM tersendiri itu menyediakan bukan menyediakan sih, tapi diamanahi untuk melantik atau dia melantik ketua-ketua UKM yang ada di kampus gitu. Oke, paham. Berarti ya melantik ketua UKM yang baru gitu ya, regenerasi yang baru. Terus selain pelantikan apa tuh? Mungkin langsung ke ini ada aktivitasnya yang terakhir gitu ya. Terakhir Yang apa dimana tuh? ada rapim. Nah, rapim itu rapat pimpinan. Nah, gitu. ngapain aja tuh? Nah, jadi rapim sendiri itu ada rapim 1, 2, 3, dan 4. Oh, banyak ya. Banyak. Ya. Nah, yang dimana rapim 1 tuh kita tuh itu tuh biasanya di awal kepengurusan nih, setelah dilantik kita tuh bakal ada rapim yang dimana nanti tuh kita ya ngebahas biasa lah kayak gitu ya. Oke. Gimana sih cara ngurusnya ini segala macam Oke. kayak gitu udah siapnya. Para pimpinan Iya, para pimpinan UKM gitu. Biasa ya. Biasa. Oke. Berarti tadi itu ada berapa program kerja dan aktivitas? Ada program kerjanya tuh ada 3 dan aktivitasnya ada 1.
Jadi di PUKM ini tuh guys buat mengkoordinasi mengelola unit kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik STTT Bandung. Coba Kang Gianta ada pesan-pesan nggak buat mahasiswa-mahasiswa tekstil di sini? Oke, mungkin aku ngasih pesan sedikit ya ke teman-teman sobat tekstil nih. Terutama yang teman-teman yang belum ikut UKM nih, boleh dong pada join ke UKM gitu, kita ngeramein gitu supaya kampus kita gak terlalu terlihat sepi lah gitu. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan UKM gitu, jadi ramai. Oke ya, join ya ke UKM ya. Buat menyalurkan hobi juga ya. Iya benar sekali. Oke, langsung lanjut aja ke Menteri Keuangan dulu deh. Keuangan, coba teteh anime ini kayak anime ya. Coba memperkenalkan diri. Halo Sobat Tekstil, kenalin lagi aku Putri Alifa. Aku sebagai Menteri Kementerian Keuangan di BMKM Politeknik S3 Bandung. Dari tadi bau uang gitu ya. Nah, di keuangan ini tuh ngapain aja sih teh? Oke, sesuai namanya ya, keuangan. Jadi di sini aku mengelola keuangan. Itu tuh keuangannya tuh bisa dari internal BEM sendiri, terus juga aku mewadahi sebagai uang buat UKM juga. Jadi UKM juga mendapat uang dari Putri. Keuangan. Oh, dari Putri. Iya. Oke. Kayak gitu. Terus Menteri Keuangan berarti mengelola semua uang-uang UKM, terus uang-uang BEM juga dikelolanya sama Menko gitu. Iya betul. Jadi aku mengelola keuangan BEM sama keuangan UKM. Tapi yang keuangan UKM juga aku nggak kerja sendiri. Aku juga dibantu sama bendahara-bendahara tiap UKM-nya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya di keuangan itu kan tadi banyak ada aktivitas ini itu. Terus buat di keuangan ada aktivitas juga nggak sih selain megang uang gitu? Oke, jadi di keuangan juga ada aktivitas, cuma ada dua. Ya, yang pertama itu ada pemaparan SOP keuangan sama forum bendahara. Ya. Kayak gitu. Nah di SOP ini tuh aku tuh melakukan pemaparan SOP ini tuh ke pengurus BEM internal sama ke UKM, terus juga di kampus kita kebenaran ada Jamtex sama ke bendahara-bendahara tiap angkatan. Kayak gitu. Berarti banyak banget ya yang aduh pusing, makanya segan guys aku wawancara keuangan ini tuh. Terus selain tadi tuh apa aktivitasnya yang pertama? Yang pertama itu pemaparan SOP. Ya, nah yang kedua apa? Yang kedua itu ada di forum bendahara. Nah, Ngapain tuh? forum bendahara ini tuh cuman ada di UKM sama Jamtex aja gitu. Jadi ke bendahara angkatan itu kita gak ada forum gitu. Forumnya cuma di UKM sama di angkatan aja. Jadi di forum itu tuh ngapain aja teh? Apakah membahas kesusahan atau kayak gimana sih gitu di forum itu tuh? Oke, jadi di forum ini tuh aku selaku Menteri Keuangan, aku juga kayak gimana ya, kayak ngeliat gitu cara kerja bendahara-bendahara di UKM itu kayak gimana gitu. Terus kayak kan keuangan itu pasti sensitif banget ya. Banget. Ya. Jadi itu sangat harus itulah pokoknya. Ya, harus diawasi. Diawasi. Kayak gitu. Oke. Berarti berat banget ya jadi keuangan. Wah, Betul. berat. Dia nggak tenang hidupnya. Sejak juga nggak tenang. Makanya kita segan sama teteh anime ini. Banyak duit ya. Jika duit banyak. Makanya ini udah hampir stres banget ya. Udah teh cuma ada 2 Ya, aktivitas. cuma ada 2. Oke. Coba teteh ada ini nggak ada pesan-pesan buat mahasiswa di STT dari Menke? Aduh apa ya? Kalau dari Menke kan keuangan kita juga dari mahasiswa juga ya. Jadi jangan lupa bayar uang KM ya teman-teman. Promosi uang. Karena uang KM juga buat kalian juga gitu.
Nanti juga itu harus syaratnya itu membayar uang KM ya teman-teman kayak gitu. Paling dari aku segitu aja sih guys. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa dibayar uang KM-nya. Oke, lanjut aja ya, langsung tanpa tele-tele kita ke menlu dulu aja. Menlu aja, menlu. Ya. Soalnya susah Ya, menlu. Ya, kenapa? Ya, silakan gondrong. Kenapa? Wes. Penantang ya. Langsung aja. Oh, guys, FYI ini yang paling ganteng banget di BEM. Iya. Ya, ini gagah juga ini paling gagah, paling keren di BEM KM tuh. Paling teknik banget. Iya, dapat. Mana senyumnya? Untuk intinya tuh menlu itu mengurus dan mengelola segala bentuk yang menurut istilah bukan menteri luar negeri, bukan Singapura. Nah, itu itu apa ya? Luar kampus lah. Jadi di luar Politeknik Negeri Bandung ini. Jadi kita tuh mengelola semua urusan dengan selain di Bandung dan juga di luar Bandung juga. Nah, di sini apa ya, menciptakan diplomasi yang baik, hubungan dua arah yang baik dengan lain. Jadi menlu ini tuh berkoordinasi dengan kampus lain, betul sekali. Terus jadi kan koordinasi terus jaga diplomasi dengan kampus buat. Terus aku pengen tahu kenapa buat program aktivitasnya apa aja nih kalau misalnya buat kayak gini tuh. Nah, untuk program dan aktivitas sendiri, menlu ini terdapat dua program ya. Yang pertama ada teko. Teko itu bukan wadah air. Teko itu adalah singkatan dari Textile Competition. Jadi Jadi di situ kita melaksanakan sebuah acara yaitu lomba keterampilan berbaris dan pemimpinan. Nah, di situ pesertanya itu dari masa depan bangsa ini. Jangan. Masa depan bangsa itu anak-anak SD dan SMA, calon-calon mahasiswa juga kan. Nah, tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kedisiplinan mereka, tanggung jawab, integritas dan ya itu. Nah, di satu juga kita juga memperkenalkan kampus kita ke siswa-siswa yang mengikuti lomba tersebut. Siapa tahu mereka juga dari kami, ya betul sekali. Kita marketing, tiga marketing. Oke, mantap. Terus, nah di sini juga banyak hiburan nanti stand dan lain-lain. Jadi tadi kan kita membuka volunteer ya teman-teman. Nanti kalian ikut ya untuk meramaikan dan ikut menjadi apa ya partisipan sebagai acara ini. Nah, pendaftaran nanti dibuka di umumnya pendaftarannya. Oh, berarti sudah pada fase teko. Nah, kebetulan untuk teko ini akan dilaksanakan di bulan November. Wah. Jadi persiapannya emang harus matang, harus benar-benar sudah. Ya, oke, lanjut. Ya juga anak-anak SMA. Iya. Nanti aja itu di Ali. Oke. Terus udah Textile Competition kan ada dua. Apa? Nah, untuk satu lagi itu studi banding. Studi banding itu ya kita artinya studi aja banding membandingkan. Belajar membandingkan dengan kampus-kampus di luar kampus kita. Jadi di situ tuh apa ya? Untuk studian kali ini dilaksanakan hanya satu kali ya. Nah, dalam satu kali itu kita mencoba memaksimalkan gitu. Jadi dilakukan dengan insya Allah dengan kampus yang sudah menarik nah itu juga perlu ya perlu dukungan lah dari kalian ya staf-staf kalian ya nanti cerita-cerita mengenai tata kelola organisasi dan lain-lain gitu. Jadi udah program kerjanya cuma dua. Ada satu yaitu USC
University Studi Kampus. Ngapain Pak Jabar? Ya, di situ kita sebagai yang menjembatani dengan pihak luar kampus. Nah, di situ kita mencari lomba-lomba yang ada di luar kampus dan kita sebarluaskan ke mahasiswa yang ada di kampus kita. Nah, kita juga memfasilitasi nanti jika ada mahasiswa yang ikut lomba tersebut. Gitu. Karena kebanyakan kan lombanya di luar. Gitu. Berarti udah. Nah, Coba tadi mau dengar pesan terakhir dari Kamenlu apa coba? untuk pesan dan kesan ya. Sebenarnya ayo nanti kader masuk dulu. Nah, di situ kita akan menghadapi proker yang lumayan besar lah untuk mendongkrak jiwa-jiwa kritis kita. Oke. Nanti juga Coba sih itu. cukup segitu aja teman-teman waktunya. Ya. Ayo bareng-bareng. Apa yang Oke, untuk seluruh siswa-siswi SMA, SMP yang ada di Bandung maupun di luar Bandung, se-Jawa Barat, mari kita ikut ikut andil dan berpartisipasi dalam acara tekstil competition yang akan dilaksanakan di Politeknik STTT Bandung yang akan dilaksanakan pada bulan November, teman-teman. Guys, jangan lupa Siapin tim terbaik kalian. Itu guys dari Kamenlu. Lanjut aja nih sisa dua sama Adma. Coba pengen dari Adma dulu deh, Adma dulu. Administrasi dulu boleh apa? Kenali saya mau olahraga Ramadan dari Menteri Adma. Apa itu organisasi mahasiswa jadi itu membawahi sekretaris UKM angkatan Jamantek. Jadi saya itu pecahan dari sekum sebelumnya. Jadi saya membantu meringankan tugas sekum. Bedakan menteri itu. Nah ini bagi-bagi lagi guys. Oh iya yang baru. Jadi yang baru ini sama satu lagi yang itu bakal ngapain aja kan tadi pecahan yang dari sekretaris sebelumnya. Jadi ngapain aja sih? Oke, Adma tuh kalau soal tupoksi saya cuma ACC darurat dari UKM belum naik ke Perdi. Jadi setelah naik ke Perdi itu udah benar-benar rapi sesuai SOP yang berlaku. Jadi menghindari apa ya miskom sama ya kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya gitu di UKM. Jadi saya mengantisipasi. Terus buat aktivitasnya apa aja? Aktivitas cuma dua, proker saya nggak ada. Jadi aktivitas saya itu cuma pemaparan SOP sama sekretaris pemaparan SOP. Yaitu dilakukan 2 kali, forumnya dilakukan 3 kali. Berarti tentang verifikasi dari sebelum ke pihak perguruan tinggi begitu ya. Apa aja sih yang diverifikasi itu tadi? Surat-surat sebelum contohnya surat kegiatan proposal internal ya. Artinya internal itu internal UKM sama ekstra UKM. Berarti verifikasi KM dan yang berarti buat KM berarti verifikasi itu sama. Jangan sampai salah. Udah kamu sudah doang. Coba pesan-pesan buat Mungkin pesan buat UKM lebih banyak bikin acara aja biar saya punya Lanjut kita ke sekretaris kabinet. Yang terakhir. Kenalan dulu. Ya,
Risha, biasa dipanggil Risha. Aku sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Dan langsung aja. Apa ini question please? Seskap ini aku mau nanya, Seskap sama admin ini bedanya apa sih? Aku yang jawab ya. Boleh. Kalau perbedaannya itu, kalau tahun kemarin kan sekretarisnya itu satu, namanya sekretaris umum, di mana sekretaris umum itu megang internal BEM-nya sendiri dan eksternalnya itu megang UKM, Jamtek, dan angkatan. Jadi semua verifikasi dari UKM, Jamtek, dan angkatan itu masuknya ke sekretaris umum. Sedangkan untuk periode ini ada sekretaris kabinet. Kalau sekretaris kabinet itu megang hanya di internal BEM-nya sendiri kayak gitu. Nah, Berarti itu bedanya teh. iya bedanya aku ada di internalnya aja. Jadi kamu mau buat di eksternalnya begitu. Dari saya buat internal. Internal di BEM sendiri. Hanya BEM-nya aja. Ada di dalamnya aja. Oke, berarti aktivitasnya ada. Aktivitas aku ada 5, program kerjanya ada 1. Belum sebutin. Boleh. Oke, program kerjanya itu ada 1, pembuatan sertifikat kepengurusan yang ada di akhir periode. Terus untuk aktivitasnya ada 5. Yang pertama pengembangan SOP kesekretariatan yang dilakuin ke pengurus internal BEM-nya lagi. Terus yang kedua ada database pengurus, itu sebagai biodata aja arsip di sekretaris kabinet. Terus yang ketiga ada pengadaan atribut yang lagi kita pakai, ini tuh dikelola sama sekretaris kabinet. Terus yang ketiga ada pendataan surat, jadi semua surat masuk dan surat keluar yang dibuat itu harus didata sama sekretaris kabinet. Terus yang terakhir ada pengelolaan inventaris BEM, itu kayak semua barang-barang yang ada di dalam SC itu didata biar ya terdata aja rapi sama tercatat aja. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada 13 kementerian dan dua Resma dan Oh, iya. Jadi ada 13. 13 orang. Ya, baik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya karena waktunya Belum ya kata-kata terakhir dulu. Oh, boleh kata-kata terakhir coba. Tidak ada apa dan pada itu kalau Udah gak apa-apa. Defender aja gitu buat Oke. internal. Kalau dari aku buat pengurus-pengurus lagi berarti ya. Jangan lupa pahami SOP-nya. Nah, itu. Terus pelajari biar pas ASEAN gak banyak salah dan gak lama itu aja sih. Oke. Jadi itu teman-teman buat kementerian pengenalan kabinet Aksetra ini. Oke, mungkin di episode ini cukup aja ya teman-teman. Udah semoga di episode ini kalian lebih tahu BEM itu seperti apa, gimananya. Oke. Saya Muhammad Rifki Rizkulo selaku moderator izin pamit undur diri. See you di episode selanjutnya.